Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita masih boleh berada di tempat ini, kita boleh bersama-sama melakukan ibadah. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau datang di hadapannya. Kita mau membawa sukacita kita, ucapan syukur kita, karena kita mengingat semua kebaikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah melewatkan sedikit pun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya karena kebaikan-kebaikan-Mu yang selalu menyertai setiap langkah kami, sehingga sampai hari ini kami masih boleh bersama-sama melakukan ibadah. Tuhan, sungguh kami bersyukur, biarlah kebaikan-Mu itu Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, dan itu semua membuat kami selalu mengingat segala anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak lupa untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu mengingatnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu itu yang akan menuntun setiap langkah kami. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita umat yang percaya bersama-sama kita mengatakan amin. Biarlah saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada-Nya. Kenapa
bersyukur karena anugerahnya dalam hidup kita. Bersalah Tuhan dan layak. Biarlah setiap kita boleh menyiapkan hati kita, dan biarlah hanya pertolongan Tuhan saja yang selalu menuntun setiap langkah hidup kita. Dan biarlah kita selalu menaruh harapan kita sepenuhnya hanya di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kebaikan-Mu Tuhan, itu yang akan selalu menolong setiap kami Tuhan. Kami akan menemukan setiap kehendak dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita merenungkan kabar baik yang Tuhan berikan untuk kita di pekan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema daripada renungan Alkitab di minggu ini, minggu yang kedua di bulan September, adalah setiap umat tebusannya harus ingat untuk bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Selalu ingat untuk bersyukur. Mari bersama membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa Surga, kami telah masuk pada minggu yang kedua di bulan September. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menerangi jalan hidup kami dan menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kesempatan baik ini. Roh-Mu yang kudus menolong hamba-Mu dan memberkati seluruh umat-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kita masih kecil dulu dalam bimbingan ayah dan ibu kita telah diajari dan dilatih untuk selalu tidak lupa untuk berterima kasih apabila kita menerima
sesuatu pemberian dari siapapun. Kita dilatih, kita diajar, kita diingatkan untuk selalu mengucapkan terima kasih. Hal tersebut adalah hal yang mulia yang telah terpatri dalam hati sanubari kita, dan kita harus mengembangkannya dalam hubungan kita dengan Sang Khalik. Itulah yang diharapkan oleh orang tua kita masing-masing. Dan kalau kita lupa melakukannya, kita pasti ditegur oleh ayah dan ibu kita. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kita selalu lupa dengan hal tersebut, bisa-bisa kita dipukul oleh orang tua kita, supaya kita tahu berterima kasih. Artinya, menghaturkan terima kasih, mengucap syukur, itu adalah hal yang mulia, yang harus diajarkan, harus dilatih, dan harus dikembangkan. Nah, saudaraku, acap kali dalam perjalanan keimanan Kristen kita secara tidak sadar membiarkan iblis bergerilya untuk melumpuhkan rasa terima kasih kita, melumpuhkan ucapan syukur kita dengan mendorong kesombongan, memberi ruang bagi kekhawatiran, memberi ruang bagi ketakutan, memberi ruang bagi kebingungan saat persoalan atau pencobaan mendera kita. Dan kita lupa untuk mengucap syukur. Kita lebih suka menggumam, kita lebih suka menggerutu, kita lebih suka mengomel, kita lebih suka berkeluh kesah dan mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya merugikan kita diri sendiri. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus sadar dan bangkit dan lawanlah tipu muslihat iblis yang coba melumpuhkan rasa terima kasih kita, yang coba melumpuhkan ucapan syukur kita. Bangkit, lawanlah tipu muslihat iblis itu, berdiri dan kobarkanlah kembali semangat dalam hati sanubarimu untuk mengumandangkan puji syukur kepada Sang Khalik yang sudah menebusmu, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Sang Pencipta alam semesta raya dengan segala isinya, dan Dia juga adalah Sang Penebus yang telah menebus kita, yang telah menebus kita dari cengkeraman, kesesakan, dosa, dan maut. Kita telah ditebus dari semua itu. Mari bersama-sama kumandangkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya, dan telah menempatkan kita pada posisi sebagai umat Tuhan yang dilayakkan untuk hidup sebagai peserta perjanjian Allah, di mana setiap hari Tuhan sediakan perjanjiannya yang ya dan amin, yang pasti digenapkan
untuk Anda dan saya yang hidup takut akan Tuhan. Dan salah satunya hidup takut akan Tuhan itu adalah tidak lupa untuk mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama sebagai umatnya bangkit, lawanlah tipu muslihat iblis, berdirilah teguh, kobarkan semangat sanubarimu untuk mengumandangkan puji syukur kepada Yesus Kristus, Sang Khalik, Sang Penebus hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan dan kebaikannya itu telah dinyatakan dalam karya penebusannya. Dan kita perlu mengucap syukur setiap hari untuk hal itu. Dan kasih setia serta kebaikannya itu dilanjutkan dengan terus memelihara, membela, membimbing kita semua di jalan Tuhan, di jalan yang lurus, di jalan kebenarannya. Kita perlu mengucap syukur. Tuhan sudah tempatkan kita pada orbit hidup baru sebagai anak-anak Tuhan untuk dibimbingnya berjalan di jalan Tuhan, melakukan ajaran dan perintahnya. Kita perlu mengucap syukur untuk eksistensi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditempatkan olehnya di orbit hidup baru, di jalannya Tuhan. Tuhan memberikan Alkitab, firman-Nya yang tertulis sebagai petunjuk bagi kita untuk kita terus belajar mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal perintah-Nya, mengenal ajarannya. Kita perlu bersyukur untuk Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai penolong, sebagai pembimbing, sebagai guru, sebagai penolong untuk kita semua. Kita perlu bersyukur untuk itu semua. Dan kita juga perlu bersyukur bahwa Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung yang Maha Baik, Dia mau memuaskan jiwa kita dari dahaga dan lapar jiwa kita dengan makanan rohani daripadanya. Itu adalah persediaan dari Sang Gembala Baik untuk kita. Kita perlu bersyukur untuk semua itu. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangkitkan kreativitasmu untuk lebih ahli dalam bersyukur. Bangkitkan kreativitasmu untuk lebih cerdas dalam membangun rasa syukur kita kepadanya. Ya, dalam menghadapi perjalanan hidup dengan dinamikanya yang bagaimanapun juga, kita harus mengucap syukur karena Dia adalah Immanuel yang bersama kita dalam berbagai dinamika kehidupan. Ya, dengan segala macam problematikanya, Anda dan saya tidak sendiri. Ada Yesus Sang Immanuel yang menyertai kita. Mengucap syukurlah untuk keadaan itu. Dan ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus yang berdaulat atas alam semesta raya ini dengan segala isinya, yang akan mengatur, menyelaraskan segala yang baik dalam hidupmu, sehingga engkau akan menikmati
kebaikan-kebaikannya yang luar biasa. Itu adalah perjanjiannya bagi anak-anak Tuhan yang mau percaya, taat, melakukan ajarannya. Kalau Anda selalu ingat untuk berkurban, mengulurkan tangan bagi yang lemah, bagi yang tersisih, Dia berjanji, engkau tidak akan kekurangan yang baik daripadaku. Saudaraku, segala kebaikannya akan mengalir dalam hidupmu. Mengucap syukurlah untuk hal tersebut. Ya, dan saya percaya dengan demikian hidupmu akan semakin segar, semakin bahagia, semakin diberi potensi untuk melakukan segala yang baik bagi sesama, dan nama Tuhan akan semakin dikenal, kasih Tuhan akan semakin dinikmati oleh banyak orang melalui hidupmu yang dilawat oleh Tuhan secara istimewa. Karena itu, jangan lupa untuk bersyukur, berlakulah bijak, dan bangkitkan kreativitasmu untuk senantiasa mengucap syukur secara kreatif kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Maha Baik. Dialah Sang Penebus, Dialah Sang Gembala yang baik, Dialah Sang Raja yang Maha Besar, yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dari purbakala sampai segala abad dan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat membangun ucapan syukur kepada Tuhan secara kreatif dengan tiada pernah lupa untuk mengucap syukur. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surga, Engkau mengajarkan di pagi hari ini untuk kami semua anak-anak-Mu agar tidak lupa untuk mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, yang menciptakan alam semesta raya dengan segala isinya. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkau juga yang sudah menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, memposisikan kami sebagai peserta dalam perjanjian Allah. Dan Engkau selalu menyediakan kasih setia dan kebaikan-Mu berlimpah untuk kami semua. Ajarlah kami oleh Roh-Mu yang kudus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kami sedang dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa sedang mengalami pandemi COVID-19, oh Tuhan, kami tetap percaya bahwa kasih setia-Mu tiada berhenti, rahmat-Mu tiada berhenti, kuasa-Mu tiada terbendung. Karena itu kami mau senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena ada perlindungan yang maha dahsyat dari Tuhan Yesus untuk kami semua. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menopang kami, Engkau membimbing kami, Engkau memperlengkapi kami,
dan Engkau memberkati kami dengan segala berkat kerajaan-Mu yang lengkap. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua untuk lebih kreatif dalam membangun rasa syukur kami kepada Tuhan. Lebih semangat dan tidak pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Satunah, Ibu Suti Ani, dan Bapak Lukas Suwarno. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepada Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk lansia dan jemaat yang sakit, Ibu Mariam, Ibu Satunah, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius Ali Pamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, dan Bapak William serta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Engkau sumber damai sejahtera. Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepada-Mu dan berdoa bagi kami yang muda-muda serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas bimbingan, pertolongan Tuhan dalam
ibadah kita dan pelayanan kita di pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa Surga. Tuhan, Engkau sudah menolong kami semua oleh Roh-Mu yang kudus dalam penyelenggaraan ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bagian ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan berkat surga. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang telah berkurban, baik itu kurban persepuluhan, korban syukur, dan kurban-kurban yang lainnya. Tuhan melipat gandakan segala berkah kerajaan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sudah berkorban dengan sepenuh hati, dengan kasih dan hormat kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, juga para menteri, TNI, Polri, para medis. Tuhan melindungi semuanya. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi, dan Tuhan memberikan segala kelengkapan yang adikodrati untuk menolong mereka, para abdi-Mu ya Tuhan, dalam melayani masyarakat. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan para pengusaha yang bergabung dalam perkumpulan berkat Malang Gema Kasih. Tuhan menjagai dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan mengaruniakan kesehatan yang prima. Tuhan karuniakan hikmat akal budi dalam mereka memanggul pelayanan yang sangat berguna bagi kepentingan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, masyarakat Kota Malang. Tuhan memberkati. Terima kasih. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga. Kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan engkau pribadi-pribadi yang hidup sebagai saksi Kristus yang berkemenangan, menjadi gereja Tuhan yang misioner. Tuhan kiranya persekutuan Roh-Mu yang kudus, penghiburan dari Roh-Mu yang kudus, menyegarkan iman dan pengharapan umat-Mu sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.